Pak, Weh, Cewek. ngampari kaki. Iya lah biasa. Herping. Bok-bok menawane nemu. Iki arep di kayak konten apa ora? Arep direkam apa ora? Ya, digawe lah pati-pati adu-adu mengene. Ya wis di biasa Oh, disapa. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini saya mau biasa ya Pak menelusuri Masih di aliran sungai. aliran sungai pokoknya, teman-teman. Karena aliran sungai di daerah kami ini cukup banyak dan Lumayan suasananya ini agak-agak kayaknya agak lumayan ekstrim lah. iya oke ya. Ayo kita lanjut. Yuk. Kesana kan? Ya, sana. Oke. Siap. Pak, gimana Pak tempatnya Pak? Ya, ini bagusan yang kemarin tuh. Bagusan yang kemarin? Iya, yang di apa? Di daerah Seruang. Seruang ya. Heeh. Ini juga termasuk ya. Ini termasuk kecamatan Seruang sih. Iya. Cuman ini beda tempat. Tempat lokasi. Pak, itu apa Pak? Mana? Tuh. Oh, iya. Mas Pak, hati-hati Pak. Oke. Oh iya teman-teman, nih. Nggak sengaja teman-teman itu. Nggak sengaja. Tadi kameramennya itu memberitahu. Nih. Itu hewan apa Pak? Oh, ini kalajengking. Kalajengking. Iya. Ini kalajengking. Saya ambil aja apa? Gimana? Yaudah, tapi hati-hati Pak. Oke. Mas Pak. Ya. Nah, Nih. Sini. oke Pak. Oke teman-teman nih. Saya nih mendapatkan kalajengking. Kalajengking apa ya? Kalajengking Pak. Nih. Kalajengking Saya nggak ini tahu. saya taunya sih iya kalajengking. Iya. Ya, kalau di sini itu namanya ketunggeng. Ketunggeng Ya, ya. bahasa Jawa. Kalau di Kebumen kan ketunggeng. Iya, oke. Tapi kalau bahasa Indonesianya itu kalajengking. Nah, hewan kalajengking ini termasuk hewan yang mempunyai racun ya, Pak? Bukan bisa kan? Apa gimana ini? Ya, bisa dibilang racun lah. Iya, nih kalau racunnya itu kalau Itu. iya kalau Racunnya lewat di situ. iya lewatnya Dia di itu sini. menyengat ya. Ini kan ada seperti jarum. Iya. Nih, kalau seumpamanya tangan kita itu terkena, itu efeknya itu bisa mengakibatkan pembengkakan. Itu bahayanya kalajengking. Oke. Oke. Kita lihat teman-teman itu. Terus Kalajengking. makanannya. Nah, kalau jenis-jenis kayak gini tuh pemakan serangga, Pak. Oh, pemakan serangga ya. Pemakan serangga ini. Nah, juga bisa dilihat dari ini tubuhnya. Ini kan tubuhnya gemuk, berarti ini baru makan. Kemungkinan baru makan. Kemungkinan baru makan. Ini juga kita harus hati-hati dengan nih capit. Nih capitnya itu seperti yuyu, seperti kepiting. Kalau terkena itu sakit. Tapi ya yang harus sangat diwaspadai itu ininya. Nah, sengatannya ya, Pak. Kalau terkena itu bisa pembengkakan. Ini kayak gini. Habitatnya juga termasuk lumayan agak bagus ya. Emang di sini habitatnya mungkin ya Pak ya? Iya. Ini kan soalnya ini dekat-dekat pohon bambu. Nah, biasanya kalau kalajengking itu kan hidupnya tempat itu yang lembab ya? Di tempat yang lembab sama di dalam Di sela-sela bebatuan juga. Oke. Ini teman-teman bisa lihat. Ini jangan meniru adegan seperti ini karena berbahaya. Apa ini langsung lepasin aja Pak? Ya, kita apa lepas gimana? lagi aja Pak. Kan Oke, kita tujuannya mengeksplor juga ya. mengeksplor dan memberi edukasi kepada teman-teman. Oke. Nih. Ya, yang hutan biarkan yang Di di hutan hutan. biarkan saja di hutan, Pak. Oke. Kita lepaskan lagi, Pak. Nih. Oke. Maaf ya, nih saya mau lepasin dulu. Oke. Ayo. Awas Pak, hati-hati Pak. Oke.
Nah, oke. Oke. Lanjut apa? Lanjut Pak, Kesana, ayo Pak. yuk. Sana Pak. Ada apa Pak? Kosong. Kosong ya Pak? Biasanya kan kalau di bawah-bawah. Iya, di batu besar lubang-lubang itu, begitu. Biasanya ada biawak. Belum ada Pak rezeki. mungkin. Karena ini kan cukup siang juga sih Pak, udah Pak kita Telat herbinya sih Pak. ya. Tadi kesiangan sih. Wih. Tapi ya semoga saja kita bisa menjumpai. Semoga saja Pak. Iya, semoga saja. Karena tempatnya itu loh Pak. Wih, sangat keren sekali Pak. Iya. Pepohonan masih rimbun ya Pak ya. Kemungkinan. Ini kan daerahnya itu pohon bambu. Iya, Kemungkinan untuk aja. kemungkinan. Biasanya ada ular cincin emas atau tali wangsa. Semoga saja Pak. Semoga saja iya. Soalnya kan habitatnya kalau jenis ular. Kalau jam segini untuk ular cincin mas mungkin lagi tidur ya Pak ya. Iya. Karena dia Aktifnya kan malam hari, nokturnal. dia itu hewan nokturnal ya. Biasanya jam-jam segini ya paling nggak tidur. Untuk jam segini ya Pak ya. Kayak kemarin pas kita herping di mana ya, kita melihat cuman kita nggak sempat Nangkep. nggak sempat nangkep karena Nah, tempatnya juga. posisi ularnya itu sangat tinggi Pak. Iya. Juga ya termasuk ekstrim. Heeh, Soalnya kan apa? Sungainya itu kan dalam. dalam. Saya nggak berani. Soalnya saya nggak berani terjun ke air. Takutnya ketilem. Karena bapaknya fobia ya Pak. Iya betul. Fobia dengan air dalam ya Pak ya. Iya. Nggak bisa berenang ya Pak ya. Iya betul. Udah. Teman-teman. Bapak ini nggak bisa berenang teman-teman. Jangan keras-keras. Ya udah, maaf Pak. Coba Pak itu di sela-sela barangkali ada Pak. Oh iya. Kita cari aja Pak. Hati-hati Pak, tetap hati-hati Pak. Iya. Yang penting kan jaga keselamatan sama kita harus hati-hati lah. Iya. Soalnya kan ini daerah bukan daerahnya apa kita ya. Beda. Beda. Soalnya kan belum tahu lah. Belum tahu. Jadi kita harus hati-hati Pak. Oke, Oh iya. teman-teman. Tuh. Tebingnya itu kan Aman, tajam gimana sekali Pak? ya. Kalau kita seumpamanya manjat itu kan nggak bisa ya. Kemungkinan ini karena anu itu Pak, Iya. apa? Ini karena longsor Pak, jadi terlihat sangat terjal. Ayo untuk teman-teman yang sudah ya, pokoknya untuk teman-teman yang melihat video ini, jika kualitas suara yang kami sajikan itu kurang jernih, mohon dimaklumi ya teman-teman, karena kita masih menggunakan alat seadanya ya Pak ya. Iya betul, sealat seadanya. Jadi maaf kalau kualitas suaranya itu sangat tidak bagus.
Pak, gimana ini? Wih, Awas Pak, hati-hati Pak. batunya licin. Licin ya? Iya. Udah Gimana hati-hati ini? lewat pinggir aja. Kita mau Ya, kita lanjut ke sana Pak. sana aja. Kan ini masih satu aliran. Iya. Jadi Pak, licin Pak. Ini bebatuannya sangat licin teman-teman. Nih, soalnya ini kan musim kemarau, cuman masih ada sedikit air. Iya. Jadinya apa? Batunya itu ada lumutnya. Gimana ini Pak, nggak ada satwa ya? Iya. Atau jenis reptil lah? Udah terlalu siang apa ya? Iya, mungkin bisa seperti itu Pak. Soalnya kan kadang kalau jenis reptil itu mengandalkan Sinar matahari yang masih ya. hangat ya. Untuk jam segini ini mungkin sudah terlalu panas ya. Ini udah terlalu panas sih. Tapi ya semoga saja kita dapat menemukan lah ya salah satu hewan yang khas ada di daerah sini ya Pak. Semoga saja Pak. Semoga saja. Oke teman-teman, lokasi ini sebenarnya tidak jauh dari tempat kami ya. Dan saya pernah dengar Pak. Gimana? Bapak udah pernah dengar nggak? Belum sih. Kalau di sini itu ada ular putih. Ular putih? Beneran itu? Beneran. Beneran. Ular putih. Entah itu dari jenis ular apa, kurang paham. Cuman ya itu bener ular putih. Bener ular putih. Kadang kan kayak gini Pak. Kadang kan kalau orang yang belum tahu itu warna itu kan bisa beda. Kadang kan ada yang menyebutkan warnanya abu-abu itu bisa dikatakan warnanya ular putih kayak gitu Pak. Ya mungkin Tapi seperti itu. ciri-cirinya itu bener ular Bener, putih. iya ular putih. Karena warga di sini pernah melihat. Ini kalau musim penghujan kan ini biasanya rame didatengin ya anak-anak lah kaum ya. milenial lah Iya. ya. Oh iya. Yang senang selfie itu. Iya, betul. Dan ada salah satu pengunjung katanya pernah lihat sosok ular putih tersebut. Iya. Apa? Ya, coba kita telusuri aja. Telusuri aja ya. Barangkali pas bejan. Pas bejan. Iya. Ya, pas beruntung kita bisa melihat sosok ular itu. Penasaran ya juga ya. Iya. Soalnya kan kayak gini. Nah itu orang yang belum tahu itu biasanya salah mengartikan. Menurut warga, kalau menurut warga ini, kalau menurut warga awam ya, kalau melihat ular putih itu biasanya bukan sosok ular yang biasa. Nah itu bisa dikaitkan dengan hal-hal yang mistis gitu Pak. Ya udah kita lanjut aja Pak, kita telusuri. Barangkali pas kita beruntung melihat ular tersebut. Untuk ukurannya sih katanya cukup besar Pak. Cukup besar. Nah ini kemungkinan kalau seumpamanya ukurannya itu cukup besar itu, kalau feeling saya itu jenis ular piton. Kalau seumpamanya ukurannya itu cukup besar, kemungkinan, tapi kemungkinan. Untuk ular piton emang ada yang warna putih? Ya kalau di alam itu ada. Ada ya. Jenisnya itu apa? Albino sama leukalistik. Tapi kalau leukalistik itu jarang kalau di alam. Tapi kalau albino itu bisa ada. Bisa ada ya. Iya. Udah kita telusuri aja Pak. Pak, apa ini Pak sosok ular putihnya Pak? Mana? Oh ini. Ini bukan. Licin. Awas Pak, hati-hati Pak. Licin Pak. Ini bukan sosok ular putih. Paralon ini Pak. Ini paralon. Oh iya, nih teman-teman. Ini kalau di daerah sini, ini kan ada air. Nah ini paralonnya itu fungsinya adalah untuk
mengambil air. Ya maksudnya ini cukup pembuktian kalau sungai ini cukup sering didatangi warga. Buktinya ini musim kemarau aja airnya diambilin buat keperluan sehari-hari. Iya. Keperluan sehari-hari bisa Pak. Nah ini mesinnya teman-teman. Jadi untuk kemungkinan sosok ular putih itu ada berapa persen Pak? Kalau kemungkinan untuk yakin, ya, kalau kemungkinan itu mungkin ya menurut saya itu bisa 30% lah. Soalnya kan gimana sih ya? Saya juga belum pernah menemui atau mengalami tentang ular putih untuk melihat untuk melihat langsung kayak gitu. Tapi ya melihat ular putih di alam ya Pak ya. Seringnya kan itu di tempat-tempat itu udah di kandang. Ya betul. Kalau di alam itu belum pernah. Belum pernah ya. Iya Pak. Nah teman-teman ini bisa nggak? Bisa Pak. Bisa. Aman. Aman. Iya. Jalan aja Pak ke sana Pak. Pak ini gimana belum menemukan satupun lah. Udah capek ya Pak ya? Iya udah capek nih. Ya udah sambil cari-cari aja Pak. Teman-teman, nih. Apa? Nih, ular, nih. Wih. Itu ular apa Pak? Ular pucuk ya Pak? Oh bukan. Nih, ini namanya ular Gonyosoma oxyopalum. Ini jenisnya ular gadung. Ular gadung ya. Juga bisa disebut juga ular bajing. Ya ular bajing. Ini kayak gini. Ini termasuk tapi ular ini yang ular gadung, ular hijau yang ekornya silver. Silver ya. Iya. Ini beda sama yang ekornya merah. Nih. Iya. Kalau yang ini tuh tidak mempunyai bisa. Tapi kalau sumpahnya tergigit itu efeknya bisa gatel. Kadang kalau tubuh kita nggak fit itu bisa mengakibatkan pembengkakan. Itu kayak gitu. Padahal ini masih baby ya Pak ya? Masih baby. Walaupun ukurannya masih baby, itu kalau tergigit itu bisa gatel. Iya. Itu kayak gini. Gatel ya. Kalau juga ini, kalau ukuran segini tuh biasanya kalau di alam itu pemakan cicak sama katak. Iya. Ini kayak gini ularnya ini. Warnanya juga ini agak-agak hijaunya itu juga agak ngeblur ya. Kusam. Mungkin kemungkinan ini mau ganti kulit ya Pak. Mungkin ya. Mungkin bisa seperti itu Pak. Ciri-ciri ular yang mau ganti kulit kan bisa dilihat dari warna ya. Nih, itu matanya masih cerah Pak. Apa emang bener mau shading apa gimana ini? Nah, kemungkinan mau shading. Soalnya kan ciri-ciri dari kulitnya. Iya, kalau melihat kulitnya sih iya seperti itu, kayak mau shading. Apa ini lepaskan lagi apa gimana? Iya, kita taruh lagi aja di situ. Oke. Apa? Biarkan dia lestari di alamnya Pak. Iya betul. Sejahtera. Yang di hutan? Biarkan di hutan. Oke. Setuju lah saya itu Pak. Kita lanjut Pak. Oke. Pak. Apa bau-bau ke? Ulah Pak, ulah. Pas Pak, hati-hati. Oh iya. Wih. Lumayan teman-teman kita menjumpai ular yang cukup besar. Pas Pak. Jangan kasar-kasar Pak. Susah ya Pak? Susah. Tempatnya ini sih di dalam ranting. Pas Pak, hati-hati Pak. Oke teman-teman, kita cukup susah mengambil ularnya karena selain di dapat Pak, dapat Pak. Pas Pak.
Wih, ya teman-teman. Ini adalah ular piton reticulatus atau ular sanca kembang. Beruntung banget ya Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Daripada nggak nemu yang putih, Iya. nemunya malah ular sanca biasa. Apa mungkin ini anaknya ya Pak? mungkin bisa jadi, soalnya kan ini di alam, kan nggak tahu. Iya sih. Cukup galak ya Pak ya. Galak ya. Oke, ini teman-teman, ini adalah ular piton reticulatus atau ular sanca kembang. Ini ular ini masih banyak di daerah sini ya Pak? Cukup banyak Pak, untuk habitat ya? Di daerah sini Pak. Soalnya kan tempatnya juga lumayan agak masih asri ya, masih alami. Untuk untuk alamnya sih cukup masih terjaga ya. Iya, lumayan itu teman-teman bisa lihat tempatnya kan suasananya itu masih bagus. Iya, ini karena musim kemarau ya teman-teman, iya. Jadi aliran sungainya kering. Oke, tangkap aja apa gimana Pak? Kita bawa pulang apa? Ya kan gimana sih? Yang di hutan biarkan di hutan ya, Pak. Mungkin kayak gini aja. Kita edukasi sedikit aja tentang ular kayak gini, ular sanca. Iya. Tapi sebelumnya saya mau tangkap dulu apa gimana? Ya tangkap kepalanya Pak, biar aman. Mas Pak. Oke teman-teman. Nih. Ini adalah ular piton reticulatus atau sanca kembang. Sanca kembang, iya. Ular ini tidak mempunyai bisa, namun gigitan sama lilitannya itu sangat keras. Bila kita tergigit, itu bisa mengakibatkan perobekan yang sangat fatal kalau ukuran besar. Iya. Tapi kalau ukuran segini itu cuma sobek biasa. Ya tetap sobek ya Pak. Ya tetap sakit sih juga. Ini kayak gini. Kekuatan lilitannya itu bisa meremukan tulang nggak Pak? Bisa. Kalau ukuran yang besar ya, jumbo ya. Yang besar di atas 2,5 meter itu bisa meremukan tulang. Nih, ini teman-teman bisa lihat nih. Lilitannya ukuran segini juga udah lumayan kencang ini. Ini kayak gini. Nah, semakin kita gerak, ular itu juga semakin apa? Dia semakin berusaha untuk menguncinya ya. Iya, betul. Nih, ekornya juga ini. Nih, kalau seumpamanya ekornya udah ngunci, itu susah dilepasin. Nih gini, nih. Kalau kita gerak ini kayak gini, otomatis lilitannya itu semakin mengunci, kencang. Semakin kencang. Iya. Tapi untuk ukuran seperti itu makanannya apa Pak? Kalau di alam ya? Iya. Kalau ukuran segini itu kalau di alam itu biasanya sering makan tikus, hewan pengerat. Iya. Kadang juga ayam juga bisa. Itu ayam udah muat. Muat, tapi yang ukuran 1 mingguan itu. Yang kecil. Nah teman-teman, nih tips cara melepaskan kuncian ular. Ini satu, ini kita harus memegang ekor. Ya. Soalnya kan ekor itu adalah kuncian dari si ular. Titik lemah ya, mungkin titik lemah, iya. Juga ini kan ada bagian sensitifnya. Nah, kemudian nih, ini kan posisi ngunci kayak gini. Nah, kita bisa menarik bagian ekor, terus ekornya kita dilepas kayak gini. Iya. Oke. Nah, lama-lama, lilitannya itu akan nih kayak gini. Lepas lah ya. Lepas sendiri ya. Ini kayak gini. Ini yang paling mudah lah kalau seumpamanya kita terlilit ular piton. Itu kayak gitu, teman-teman. Tapi kan ini untuk ukuran kecil ya, Pak? Iya, untuk ukuran kecil. Tapi kalau seumpamanya ukuran gede juga persis kayak gitu. Mungkin seperti itu ya materinya ya. Iya, materinya seperti kayak gitulah. Kalau terlilit ular gede tapi di leher, itu cara mengantisipasinya kalau gimana? Kalau cara mengantisipasi, ya bila kita terlilit bagian leher, nah sebisa mungkin tangan kita yang satu itu jangan terlilit juga. Kayak gini, posisinya kayak gini. Nah, soalnya kalau seumpamanya posisinya kita kayak gini, itu kan otomatis tangan kita itu bisa gerak. Iya. Nah, juga yang satu ini itu bisa melepaskan lilitannya, ujung ekor. Meraih ekornya ya. Itu kayak gitu. Iya. Itu tipsnya. Ya udah, itu gimana, mau dilepasin apa gimana? Mungkin kita lepasin aja lah ya. Udah, kita lepasin aja.
Biarkan yang di hutan itu kan biar tetap di hutan. Iya, yang di hutan biarkan di hutan. Kita lepas, Pak. Biarin Pak, enak dia aja, Pak. Oh, iya. Biar gampang lah. Oke ya. Gimana? Kita penutupan apa gimana? Ya, kita penutupan aja lah. Gimana ini penutupan? Penutupan aja lah. Capek? Udah capek. Udah. Oh iya teman-teman, cukup sekian ya herping kita hari ini di aliran sungai. Semoga ada ilmunya Yang bermanfaat. yang bermanfaat buat teman-teman ya. Dadah, sampai jumpa. Oh iya, yang di hutan tetaplah di hutan. Bener Mbok Pak? Oke, siap. Setuju lah ya. Dan untuk ular putihnya ya teman-teman, Oh iya. kita masih mau menelusuri tempat ini. Soalnya kan kita belum pernah ya. Kita belum masih pernah penasaran menjumpai. juga ya. Masih penasaran juga. Oke, tetap di channelnya Doi Koros. Oke. Dadah teman-teman.